Bab 29. Dan ketika bibir suaminya menyentuh bibirnya lembut, hatinya berdesir hebat seolah seluruh tubuhnya dialiri aliran listrik yang membuat tubuhnya lemah. Ciuman itu sangat lembut penuh dengan kasih sayang. Bukan ciuman karena nafsu, tapi lebih karena cinta. Iya, ia mengakuinya. Ia telah lama jatuh cinta jauh sebelum pria itu sah menjadi suaminya. Ciuman mereka semakin dalam. Tangan Dr. Lee kini memegang kepala Ana untuk menariknya semakin mendekat. Dengan ragu, tangan Ana kini bergelayut mesra di leher pria yang sepertinya sudah larut dalam ciuman. Tapi tangan Ana tanpa sengaja menyentuh rantai kalung dengan liontin inisial nama perempuan yang menjadi kekasih suaminya itu. Seketika ia tersentak kembali, diingatkan dengan kenyataan yang terpampang di hadapannya kalau pernikahan mereka hanya pernikahan kontrak selama 4 bulan. Dan pria yang berstatus suaminya ini telah memiliki kekasih yang tengah menunggunya di Korea. Sedetik kemudian Ana kembali memperdalam ciumannya karena ia telah memutuskan untuk sekali ini saja. Hanya sekali ini saja Ana memutuskan untuk menjadi egois. Untuk sekali ini saja ia ingin menyempurnakan pernikahan mereka, walau pernikahan itu hanya pernikahan kontrak. Tapi semua terlambat. Dr. Lee telah kembali tersadar seutuhnya dan menyadari tentang apa yang sedang terjadi saat ini, membuatnya menghentikan ciumannya walaupun Ana terlihat kecewa. "Maafkan aku, seharusnya aku tak melakukan ini," ucap Dr. Lee dengan penuh penyesalan. Tapi ucapannya itu malah membuat Ana merasa sakit hati. "Kenapa?" tanya Ana sambil menatap pria di hadapannya dengan sorot mata terluka. "Apa aku mengecewakanmu?" "Tidak, bukan seperti ini. Ana, aku menyukainya. Hanya saja aku tak pantas untukmu." Perkataan Dr. Lee itu membuat Ana terbelalak. "Kau yang tak pantas untukku atau aku yang tak pantas untukmu?" "Ana, bukan itu maksudku," seru Dr. Lee berusaha menjelaskan maksud ucapannya. "Ana, kau berhak mendapatkan pria yang baik, yang mencintaimu dengan tulus dan menerimamu apa adanya." Sorot mata Ana semakin terluka mendengar penjelasannya, dan itu semakin membuat Dr. Lee terlihat putus asa karena tak tahu bagaimana menjelaskan kondisi saat ini. "Kau benar," ucap Ana lirih. "Semua salahku. Seharusnya aku tahu kalau kau tak mencintaiku karena kau telah memiliki seseorang yang kau cintai. Maafkan aku, seharusnya aku tak membalas ciumanmu tadi." Lanjut Ana sambil kembali berbaring membelakangi Dr. Lee, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Ana, bukan itu maksudku," ucap Dr. Lee dengan putus asa. Tangannya terjulur untuk menyentuh bahu Ana, tapi ia urungkan kembali. "Maksudku, kalau kita tadi melanjutkannya kau mungkin akan menyesalinya besok, karena kau pun sebenarnya tidak menginginkan ini." "Bagaimana kau tahu kalau aku tak menginginkannya?" geram Ana sambil membalikkan badannya menatap Dr. Lee dengan mata terluka. Membuat Dr. Lee terdiam beberapa saat, tercengang mendengar ucapan perempuan yang notabene-nya adalah istrinya. "Karena kau tak mencintaiku," jawab Dr. Lee kembali membuat Ana terbelalak. "Bagaimana kau tahu kalau aku tak mencintaimu?" "Ana, yang kau rasakan itu bukan cinta. Aku hanya datang pada saat yang tepat ketika kau butuh tempat bersandar dan perlindungan. Mungkin kau pun akan merasakan perasaan itu kepada siapapun seandainya itu bukan aku. Itu hanya perasaan." Dr. Lee tak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia terlihat kesulitan menemukan kata yang tepat yang bisa menjelaskan itu. "Maksudmu seperti ucapan terima kasih?" Tanya Ana tak percaya dengan apa yang dia dengar. "Ya, seperti itu." "Bagaimana dengan Jared? Atau mungkin hampir setengah pria yang ada di Reviewville?" tanya Ana dengan pandangan menantang. Ia kini telah kembali duduk berhadapan dengan Dr. Lee yang terkejut menatap reaksinya. "Jauh sebelum kau datang, merekalah yang menolongku, memberikan perlindungan dan bahkan menjadi keluargaku. Apa kau pikir aku jatuh cinta kepada mereka semua?" tanya Ana dengan geram, membuat Dr. Lee terdiam. Suasana ketegangan di dalam kamar itu terasa sangat kental. Mereka terdiam beberapa saat. Semua perkataan yang sudah berada di ujung lidah dokter ahli bedah itu seolah kabur entah kemana. "Sudah, lupakan saja. Maafkan aku. Seharusnya aku tak berkata seperti itu padamu. Seharusnya aku tahu posisiku saat ini. Ya Tuhan, apa aku dikutuk untuk selalu jatuh cinta kepada pria milik perempuan lain?" "Ana," ucap Dr. Lee lirih setelah sebelumnya terkejut mendengar pengakuan dari perempuan itu.
Walaupun dalam hati ia masih meyakini kalau perasaan Ana itu hanya perasaan kagum dan wujud dari terima kasih. Tidak, aku mohon jangan berkata apapun. Seharusnya aku tahu kalau kau telah memiliki seseorang yang kau cintai, sedangkan pernikahan kita hanya didasari karena rasa kasihan, bukan atas dasar cinta. Ucap Ana sambil menatap dada Dr. Lee di mana di balik kaos putih yang ia kenakan terdapat kalung berinisial nama perempuan yang selalu menyadarkan Ana akan kenyataan. Maafkan aku, ucap Dr. Lee dengan tulus. Tidak, aku mohon jangan minta maaf. Kau tak salah apapun, semua salahku. Seharusnya aku menyadari posisiku saat ini. Aku akan menghormatimu sebagai suamiku selama pernikahan kita. Aku akan menerima kalau kau tak bisa mencintaiku. Tapi aku mohon jangan ragukan cintaku dengan mengatakan kalau itu hanya rasa terima kasihku saja. Ini hatiku dan aku yang paling mengetahui apa isi hati dan perasaanku. Untuk kesekian kalinya Dr. Lee kembali terdiam mendengar ucapan Ana. Tapi kau tak usah khawatir. Aku tak akan menjadikan perasaanku menjadi beban untukmu. Biarkan perasaan ini hanya menjadi milikku dan kau memiliki kebebasan dengan perasaanmu sendiri. Setelah semuanya selesai, semua akan kembali seperti sebelumnya. Kau bisa kembali kepada kekasihmu dan aku akan melanjutkan hidupku dengan Elis. Dr. Lee tertegun mendengar ucapan Ana. Ada perasaan aneh dalam dadanya ketika membayangkan mereka akan melanjutkan hidup mereka berdua tanpa dirinya. Kenapa dengan membayangkannya saja membuat hatinya terasa sakit. Perlahan ia mulai membaringkan badannya di samping Ana yang membelakanginya. Beberapa saat ia menatap punggung gadis itu yang terlihat begitu ringkih. Ada sejuta kesedihan di sana. Ingin rasanya ia memeluknya memberi kenyamanan, menjadikan bahunya untuk bersandar mengurangi sedikit beban. Tapi yang ia lakukan malah menambah beban dalam hidupnya. Tak terasa matahari mulai terbangun dari peraduannya, memberikan kehangatan bagi semua makhluk Tuhan yang siap menjemput hari dengan senyumannya. Tapi tidak bagi keluarga Ana yang terlihat sedih di antara lalu lalang para turis dan pengunjung Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalian harus janji setelah semuanya selesai, kalian akan kembali pulang ke sini, ucap Ibu Ana dengan wajah sedih karena harus kembali berpisah dengan putri dan juga cucunya. Ana janji, Ma, Ana akan kembali lagi ke sini. Ibu Ana mengangguk, bibirnya tersenyum walaupun sorot matanya masih terlihat sedih setelah mendengar jawaban putrinya. Ia memeluk Ana dengan erat, belum ingin berpisah dengan putrinya yang baru saja kembali setelah 6 tahun menghilang. Di lain sisi, ayah Ana kini tengah berhadapan dengan Dr. Lee. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat yang langsung diterima menantunya itu tanpa banyak bertanya. Terima kasih, ucap Dr. Lee dengan kesungguhan membuat ayah Ana menatapnya beberapa saat kemudian mengangguk. Tolong jaga mereka dengan baik, ujar pria parubaya itu yang dijawab Dr. Lee dengan anggukan penuh keyakinan tanpa ragu. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, hubungi aku secepatnya. Lanjutnya yang kembali dapat anggukan dari Dr. Lee. Ayah Ana menepuk pundak Dr. Lee dengan senyum tulus di wajahnya, menandakan kalau ia telah menerima Dr. Lee sebagai menantunya dan mempercayainya untuk menjaga putri dan juga cucunya. Dengan perasaan sedih, Ana harus kembali meninggalkan keluarganya. Bukan hanya Ana, karena Elis pun terlihat sedih harus berpisah dengan nenek, kakek dan juga omnya yang sangat menyayanginya. Walaupun mereka baru saja bertemu, tapi perpisahan ini tak bisa dihindari lagi. Karena setibanya di Paris nanti, ia harus kembali bergelut di meja hijau untuk memperebutkan hak asuh putrinya. Tapi tanpa sepengetahuannya, suaminya telah mengantongi sebuah senjata yang bisa membantunya di pengadilan nanti.